itu kan ada. Yang penting kan kita berjalan usahanya. Itu kalau ternak, kalau kambingnya banyak. Atau kita bisa, kalau ada yang punya mobil enak, pinjam dulu dong, disewa ya. Daripada nganggur kan disewa. Kalau saya biasanya sewa 50.000 atau 70.000 kalau agak jauh. Ya masih Kabupaten Kuningan, contohnya disewa 70 gitu. Nah, tapi kita ngambil rumputnya harus banyak supaya hitungannya nggak rugi, karena 70.000 kan hitungannya, jadi nggak rugi kita. Kalau ngambil rumputnya sedikit ya rugi, berat di ongkos jadinya. Terus ada banyak yang bertanya ini tentang kambing, gimana sih ternak kambing? Ternak kambing itu nggak perlu modal juga bisa. Contoh saya misalkan ada orang yang banyak modalnya gitu, banyak uang gitu, atau boleh dibilang bos kita aja gitu ya, bos. Nah bos, misalkan kita bisnis apa gitu, modalin saya ternak kambing gitu. Nah nanti kita yang ternak gitu. Kalau saya kan sistemnya dibagi ya, misal saya ada bos lagi nih, saya punya bos, terus nanti sistemnya dibagi gitu, sekian buat siapa gitu. Kerjasama intinya, saling menguntungkan ke bos kita, saling menguntungkan ke kita juga. Kalau saya yang menyiapkan kandang nih, saya bangun kandang, saya siapkan kandang. Nah nanti kambing diisi sama bos gitu. Jadi nggak semuanya selalu pakai uang, tetapi pakai cara dan pikiran bisa. Wah saya nggak punya mobil, pakai cara dan pikiran. Kalau memang mendukung kan, terkadang ada teman yang punya mobil gitu, pinjem dong, nah, disewa murah 50 atau 70. Kalau teman akrab biasanya mau. Kalau itu kan sesuai situasi dan kondisi ya. Kalau saya kebetulan memang ada yang punya pak, itu banyak di kampung. Minjemnya juga kan nggak tiap hari, paling sebulan 2 kali minjemnya. Gitu. Nanti kita bahas tentang mustika ini sambil di jalan ya, ngobrol. Pelan-pelan aja, banyak orang. Itu tips yang mau usaha di kampung. Yang penting kita ada kemauan dan jujur. Ditutup. Mau ikut katanya anak-anak. Anak-anak mau ikut. Anak-anak mau ikut. Pulang sekolah biasa. Kalau waktu lagi kecil gitu ya, pulang sekolah nabeng mobil itu seneng banget. Pas kita turunin tuh seneng, karena capeknya berkurang gitu. Apalagi lagi puasa nih, mengurangi tenaga terbuang. Suka mainnya tuh sama anak-anak kecil. Ya, kalau saya jarang bergaul sama orang-orang di atas atau orang elit. Sebetulnya kurang saya kurang senang ya. Saya lebih suka dengan ya orang-orang biasa lah.
biasa yang tidak bukan orang-orang yang kelas di atas, karena memang saya bukan orang kelas atas. Jadinya nggak suka nimbrung ngobrol gitu. Makanya mohon maaf nih sebelumnya, saya jarang ngobrol ngumpul gitu, ngopi ngobrol, saya jarang sekali. Jadi to the point. Sebetulnya saya punya karakter yang to the point. Kalau mau ngobrol A ya A gitu, setelah itu ya udah. Nggak bisa kalau ngobrol ke kanan ke kiri kemana. Saya kurang suka kalau hal-hal seperti itu. Saya sukanya ya kalau ngobrol pada poin penting aja. Setelah poin penting nggak ada, ya sudah. Saya nggak suka lagi ngumpul gitu, kurang suka. Jadi bukan sombong ya. Saya lebih suka, aslinya tuh saya lebih suka gitu, menyendiri. Kalau nggak main di sawah, atau sama anak-anak yang suka main layangan di sawah, nggak di sawah. Saya lebih suka berbaur di bawah. Ya itu nurani ya, kan manusia punya nurani masing-masing. Kalau nurani saya memang seperti itu. Saya kurang senang ngobrol di villa atau ngobrol di hotel atau ngobrol di gedung-gedung mewah. Saya itu kurang suka, nuraninya nggak sejalan. Saya lebih suka seperti itu. Paling nongkrong di kali sama yang mancing, anak-anak biasanya banyak yang mancing. Lebih suka menyendiri, lebih suka seperti itulah. Jadi hanya sewaktu-waktu aja kalau tampil di acara-acara besar itu, kalau ada hal-hal yang penting. Nah, setelah itu ya saya lebih suka menyendiri, tidak suka berkerumun banyak orang gitu. Ngobrol ngalor ngidul itu saya kurang senang. Jadi mohon maaf nih kalau bertemu ya hanya sebatas bertemu. Setelah bertemu ngobrol yang penting cuma selesai, saya kembali ke dalam. Memang itu karakter asli saya seperti itu. Ya mungkin ada yang bilang sombong gitu, ada yang bilang macam-macam mungkin responnya, tapi tidak apa-apa. Memang saya nggak suka kalau bicara ngalor ngidul, apalagi kalau sudah masuk ke arah ghibah, itu saya paling males. Lebih baik masuk di rumah diam. Nah, kita bahas mustika tadi, tentang Khodam Mustika. Ini anak-anak turun di mana ini? Oh di sini turun nih. Nggak usah. Oh pada turun. Dadah. Mohon. Makasih ya. Senang tuh. Tenaganya berkurang dia. Tenaga berkurang, tenaganya hemat. Waduh kan dong, kami anak remaja, remaja masjid apa tuh, aktif mereka berarti. Semuanya keren gitu. Gitu. Tapi anak-anak rajin, suka ngaji itu. Kayaknya mereka tuh yang suka main rebana, androk. Nah, kita bahas Khodam Mustika. Seperti apa Khodam Mustika? Khodam Mustika itu tidak seperti apa-apa ya. Jadi Khodamnya seperti jin. Khodam Mustika ya jin yang ada di dalam mustika itu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya tidak sama. Ya namanya jin ya jin, bentuknya yang nggak sama. Berbeda dari satu dan lainnya itu berbeda, tidak sama. Sangat berbeda dan sangat tidak sama. Jadi Khodam yang ada di daerah Merah Delima gitu. Nah, Merah Delima ini kan sangat terkenal ya. Merah Delima ini sangat terkenal sekali dan khasiatnya pun sangat legendaris ya, sangat melegenda dan sangat banyak diburu
Jadi hodam merah delima itu kalau dari segi bentuk itu tidak sama isinya apa dan siapa. Itu bisa beda nama dan bisa beda bentuk. Ada yang berbentuk seperti manusia, pendekar gitu, memakai mahkota dan lain-lain. Tapi ada juga yang berbentuk seekor naga merah, dan ada juga yang naga hitam di dalam merah delima itu. Jadi nggak sama. Dan ada juga yang berbentuk harimau hodamnya, atau macan, atau ada yang berbentuk seperti pertapa ya tadi, pendekar tadi. Jadi intinya tidak sama. Tidak bisa, oh hodam merah delima itu begini, nggak bisa, nggak akan bisa. Itu setiap mustika berbeda bentuknya gitu, jadi nggak sama. Fungsinya, kalau fungsinya hampir sama mereka, meskipun punya keunggulan masing-masing, tapi tetap punya kelemahan juga masing-masing dan punya keunggulan masing-masing ya. Mungkin kalau yang nggak tahu ini hodam mustika merah delima tuh apa nih gitu. Nah, padahal ya seperti tadi, seperti umum, seperti hodam pada pusaka umumnya sama saja. Yang berbeda, yang membedakan adalah hanya kekuatannya, powernya. Yang membedakan hanya powernya. Kalau mustika-mustika yang asli memang bentuknya tidak seindah yang kita pakai biasa. Atau ada juga yang memang indah seperti yang kita pakai atau sudah terbentuk dari alam. Tapi bentukan alam sama bentukan manusia itu berbeda. Kalau bentukan alam itu sangat tidak simetris ya. Tapi kalau bentukan manusia biasanya simetris sekali, sangat simetris dari segi ukuran, dari segi apa ya, pokoknya dari segi tekstur itu, kontur ya, bukan tekstur. Dari segi konturnya itu sangat simetris antara kanan dan kiri. Pembagiannya jadi sangat simetris sekali. Tapi kalau yang alam itu enggak simetris. Jadi semaunya alam aja, sebisanya alam membentuk. Itu kalau buatan alam. Pusaka apa mustika. Mustika itu jenisnya sangat banyak. Bukan hanya merah delima, ada mustika ungu, ada mustika ular, ada mustika kelabang, ada mustika sero katanya. Mustika sero itu mustika apa ya, musang gitu, apa berang-berang, ada mustika berang-berang. Jadi mereka bisa mempunyai sebuah mustika, sama seperti kerang ya. Kerang itu kan mustikanya jadi intan, dan intan itu mahal ya. Itu kan mustika juga masuknya. Kerang itu kan bukan mustika, mutiara. Kerang itu kan menghasilkan mutiara. Nah, mutiara itu sama-sama dengan mustika. Tapi bedanya kalau kerang itu memang memproduksi mutiaranya diproduksi dengan usia tertentu, dia pasti kesempatannya besar untuk menghasilkan mutiara. Tetapi mustika tidak semuanya mampu dan bisa menghasilkan mustika di dalam dirinya. Dan mustika itu tidak selalu berbentuk batu, tidak selalu berbentuk kristal, itu tidak gitu. Jadi tidak selalu berbentuk kristal. Ada yang hanya istilah mustika saja. Maksudnya apa? Kalau bukan kristal lalu apa? Misalkan aura ya, aura yang membentuk saking kuatnya atau saking tuanya dia usianya, dan saking kuatnya kekuatan ilmu dia, karena
berwujud tapi tidak berbentuk. Nah, bingung kan? Jadi intinya hanya sepercik cahaya saja tetapi tidak dohir. Nah, itu disebutnya mustika juga biasanya oleh mereka, oleh bangsa jin. Nah, kamu mempunyai mustika dalam dirimu, kata jin kepada manusia. Nah, berarti si manusia ini sangat cinta kepada Yang Maha Kuasa sehingga menghasilkan, atau kalau kata Islam, nur gitu ya. Jadi akan bangkit keluar dari mahabbah itu menjadi nur gitu dalam kolbunya. Nah, biasanya jin juga ada yang menyebutnya itu mustika. Wah, manusia ini ada mustikanya gitu. Nah, jadi manusia juga ada segumpalan cahaya disebut mustika oleh bangsa jin biasanya. Jadi nggak semua mustika itu dikaitkan dengan batu kristal, tidak. Dari sebuah kekuatan pun bisa disebut mustika biasanya gitu. Oh, ini mustika anu gitu. Tapi kita lebih memahami mustika adalah batu kristal gitu kan. Nah, batu kristal itu awalnya tidak mempunyai hodam atau tidak ada isinya. Yaitu batu mustika itu batu yang memang membeku ya, mengkristal di dalam batu lagi, tetapi bentuknya kecil, tidak besar. Paling segede sebesar ini atau sebesar ini, nggak besar-besar banget itu. Kalau batu-batu itu kan biasanya besar-besar di dalam batu, bahkan satu batu biasanya. Kayak ada tuh giok Aceh gitu kan, besar banget. Nah, kalau ini enggak, batunya kecil-kecil aja, segede kuku gini ya. Batunya kecil-kecil, ada di dalam batu, tapi nggak semua kristal itu diisi oleh bangsa jin, nggak semuanya. Kalau jinnya nggak mau, ya nggak mau, nggak suka. Nah, ini yang jadi pertanyaan mungkin, kenapa kok batu yang suka diambilin nggak ada jinnya? Ya nggak ada, karena jin itu memilih. Jin juga memilih tempat tinggalnya. Jin itu memilih tempat tinggalnya, sama seperti manusia ketika mau membuat rumah kan. Terkadang manusia mau membuat rumah atau mau membeli rumah itu biasanya mencari lokasi. Misalkan kita mau beli rumah nih, rumah kan banyak yang dijual ya, ada rumah yang dijual, betul lah. Rumah dimanapun ada rumah yang dijual. Kenapa Anda nggak beli? Kenapa Anda harus memilih? Simpel kan? Nah, Anda pasti memilih rumah yang akan Anda beli. Itu simpel contohnya. Kenapa sih? Anda kan punya uang, kenapa nggak beli rumah yang itu? Pertanyaannya, kenapa malah beli rumah yang di sono nggak yang di sini? Nah, Anda punya alasan untuk membeli rumah itu. Nah, bangsa juga sama, punya alasan untuk memilih kristal yang mana yang akan saya tempati, kristal yang mana yang saya suka, kristal yang mana yang saya mau tempati dan berkembang biak dengan keturunan saya. Nah, seperti itu contohnya. Sama dengan manusia itu memilih ketika Anda membeli rumah, lokasi yang mana, rumah yang mana yang akan saya beli. Persis sama seperti manusia. Jadi nggak asal tempatin, wah ini ada rumah di luar, beli tempatin, nggak bisa seperti itu. Manusia aja kan nggak mau kayak gitu. Meskipun ada mungkin yang itu, tapi biasanya kan terpaksa, dan itu biasanya sementara, temporer. Nanti sudah berapa lama biasanya ditinggalin. Pindah lagi nyari rumah yang sesuai. Bukan sesuai itu bukan arti mewah, megah, bukan. Tapi yang nyaman, yang betah, dengan lingkungan, dengan apa itu bentuknya. Apapun itu bentuknya yang membuat kita tuh senang tinggal di situ. Gitu. Itu mustika. Jadi nggak semua mustika ada kodamnya, alasannya seperti tadi. Manusia pun memilih, ya mereka juga sama memilih. Nggak asal ambil beli. Enggak. Nah, bentuk kodam tadi berbeda-beda. Gitu. Dan alasannya tadi sama seperti manusia, mereka memilih tempat untuk
berbeda-beda sesuai dengan sesuai dengan bangsa jin itunya, bangsa hodamnya, karena kemampuan hodam kita tidak sama, tergantung kepandaian dari bangsa hodam tersebut. Kalau memang sangat pandai, dahsyat, ya pintar, cerdas, ya bisa. Tergantung dari pelajaran ilmu si hodam itu. Dan mempengaruhi juga dari mustika tadi ya. Mustika itu mempengaruhi loh, jangan salah. Ternyata gitu, mustika pun mempengaruhi si penghuninya. Apakah penghuninya ini akan super power nanti atau tidak, itu ternyata dipengaruhi juga. Ternyata dipengaruhi juga. Dipengaruhi oleh tadi, oleh kristal tersebut. Dan sudah jelas mustika Merah-Delima itu kenapa sih identik dengan kependekaran gitu ya, atau jagoan. Memang kalau mustika Merah-Delima itu dia unikanya atau keistimewaannya, arahnya dia tuh untuk menjadi apa ya, ke arah hal-hal kependekaran, kanuragan atau kependekaran, bahkan kembar, anti cukup dan lain-lain. Wallahu a'lam. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya bisa saja, namanya bangsa jin kan memanipulasi manusia agar menjadi kebal, itu kan keahlian dari bangsa jin tersebut ya. Jadi dia bisa memanipulasi orang yang akan menyerang dengan kekuatannya. Dengan kekuatannya sendiri, powernya. Dan ada lagi mustika perang-perang. Apa mustika itu biasanya buat mancing ya, dipakainya buat mancing biasanya, dipakai buat mancing. Apa ya, ayam. Jadi setiap mustika itu berbeda-beda sama fungsinya. Ada yang buat mancing, ada yang buat apa, tidak sama. Pengarit banyak di sini. Nah, itu seputaran tentang mustika tadi. Dan ada lagi mustika lain-lainnya. Kalau mustika yang bukan bentuk kristal, yang bentuk cahaya tadi, itu hasil dari manifestasi, satu bisa dari ketakwaan atau rasa baktinya kepada Yang Maha Kuasa. Nanti dia akan terpancar sebuah nur, sebuah cahaya. Itu bisa juga disebut mustika. Nah, itu mustikanya manusia tuh lebih keren lah, tidak berbentuk, jadi lebih keren kan, tidak berbentuk.
mustika-mustika muda, mustika yang masih muda. Mustika yang masih muda itu apa? Mustika yang memang sumber power kekuatannya itu tidak begitu kuat, dan untuk dibuktikan itu sangat sulit biasanya. Sangat sulit untuk terbukti. Kenapa sangat sulit untuk terbukti? Karena kekuatannya masih muda, mustikanya masih muda, jadi kekuatannya masih jauh. Dia tidak bisa menghasilkan sebuah fenomena nyata di alam nyata kita ini. Jadi kalau mustika muda itu lebih aktif, dia masih di wilayah fenomena gaib. Fenomena gaib itu ya berarti ada di seputaran wilayah ilmu gaib mengerjakannya. Yang dia kerjakan itu ilmu gaib saja. Kalau ke wilayah itu dia nggak masuk ke wilayah dohir atau menyatakan, memanifestasikan menjadi sebuah bentuk nyata, itu sulit. Masih banyak lagi jenis-jenis lainnya. Jadi intinya yang ada di mustika itu adalah bangsa jin. Bangsa jin atau biasa disebut oleh kita hodam. Gitu, biasa disebut oleh kita hodam. Dan hodam itu, jin itu biasanya membutuhkan sesuatu atau meminta sesuatu untuk dia agar bisa menaikkan kekuatannya. Ketika dia ingin menaikkan kekuatan, dia akan membutuhkan energi yang sangat banyak. Membutuhkan energi yang sangat banyak, sehingga pasti minta makan. Dan makanannya kan nggak sama, beda-beda. Makanannya tidak sama. Berbeda dengan satu yang lainnya itu tidak sama. Kesukaannya nggak sama. Ada yang minta makan A, ada yang minta makan B gitu. Macam-macam. Gua akan pakai yang bagus nih, keren. Di masjid. Jadi seperti itu seluruh semuanya. Tentang mustika tadi ya sangat jelas mungkin ya, bahwa mustika itu ya ditempati oleh bangsa jin, dan jin itu tetap meminta makan dengan suguhan-suguhan dari kita, entah itu bunga, entah itu minyak wangi atau apa itu bentuknya. Jadi intinya dia meminta imbalan dari kita. Itu tentang mustika, dan harus ada perawatan khusus. Ya perawatannya intinya diberikan hidangan aja, makan, perawatannya seperti itu. Perawatannya seperti itu aja sih. Intinya dia minta makan intinya. Intinya dia meminta makanan kepada kita. Seputar mustika jelas ya, bahwa mustika itu adalah dari kristal, dan ada juga yang berbentuk dari cahaya. Kalau dari kristal tadi jelas tidak semua batu dihinggapi, tidak semua batu kristal ditempati oleh bangsa jin, itu enggak, karena manusia juga nggak mau asal nempati rumah apalagi rumah orang diusir nanti kau.
takdir kau. Ya itu aja, sampai jumpa nanti lagi di lain waktu. Nanti kita sambung di video berikutnya. Kalau ada yang mau beli kambing, tak lupa saya, kalau mau beli kambing silahkan, tapi bayar dulu, kirim alamat lengkap, tapi harus di DP dulu ya. Saya ngantarnya jauh kan, kalau mau di DP saya takut ntar dibohongin gimana. Video call aja dulu. Terima kasih. Nah, udah nyampe nih. Sampai jumpa nanti lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.